Pernah ngerasa gini nggak sih? Udah seneng-seneng langganan internet unlimited, tapi tiba-tiba koneksinya jadi lemot banget. Rasanya kayak dikadalin kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas. Apa bener FUP itu cuma akal-akalan provider? Wajar banget kalau kita jadi curiga dan frustrasi. Siapa sih yang nggak kesel bayar penuh tapi dapat layanan setengah-setengah? Tapi pertanyaannya, apa iya FUP ini biang keladi utamanya? Yuk kita bedah faktanya sama-sama. Oke, hal pertama dan paling penting yang harus kita luruskan. Nggak semua FUP itu diciptakan sama. Ada perbedaan besar banget antara FUP di paket data HP kita sama FUP buat internet rumah. Ini bener-bener dua dunia yang beda. Nah, ini dia nih sumber kesalahpahamannya. Kita semua itu punya trauma sama FUP di HP. Tahu sendiri kan, suka sadis banget. Baru dipakai streaming sebentar, kecepatannya langsung anjlok ke tingkat yang bikin elus dada. Pengalaman buruk inilah yang bikin kita otomatis mikir FUP internet rumah juga sama jahatnya. Padahal ceritanya beda 180 derajat. Batas FUP internet rumah itu dirancang jauh lebih tinggi. Emang buat dipakai rame-rame sekeluarga. Setinggi apa sih emangnya? Coba tebak. Kita ngomongin angka minimal 1000 GB. Bener, 1000 GB. Itu sama dengan 1 terabyte. Gede banget kan? Kalau kita bandingin langsung, bedanya kayak langit sama sumur. Bener-bener nggak sebanding. Jadi, nggak adil banget kan kalau reputasi jeleknya FUP HP kita bawa-bawa buat ngejudge FUP internet rumah. Terus 1000 GB itu buat apa aja sih? Gini deh, bayangin satu keluarga yang tiap hari non-stop nonton Netflix, scroll TikTok, meeting via Zoom, main game online. Pemakaian data mereka sebulan itu rata-rata cuma di angka 300-500 giga. Jadi buat 99% dari kita, batas 1000 giga itu ya sama aja kayak true unlimited. Oke, kalau FUP internet rumah itu bukan buat nginjer kita-kita, para pengguna normal, terus buat siapa dong aturan ini dibuat? Nah, ini dia target aslinya. Jadi, gini poin utamanya. FUP itu bukan jebakan buat kamu. Justru sebaliknya. FUP itu adalah sistem pertahanan buat ngelindungin mayoritas pelanggan dari segelintir oknum yang pemakaiannya kelewat batas dan bisa bikin jaringan jadi lemot buat semua orang. Siapa sih penyalahguna ini? Kita nggak lagi ngomongin orang yang suka maraton nonton drakor ya. Ini kasusnya ekstrim. Contohnya, ada orang yang non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu, download file-file super gede buat data mining atau backup server. Atau yang paling sering kejadian, satu sambungan internet rumah dipakai buat jualan koneksi ilegal ke puluhan tetangganya. Nah, aktivitas kayak gini yang bikin jaringan kewalahan dan jadi target utama FUP. Sekarang kita masuk ke keluhan yang paling sering kita dengar. Kamu mungkin mikir, tapi mas, internet saya beneran lemot parah. Kalau kemungkinannya bukan karena FUP, lantas apa dong penyebabnya? Familiar banget sama keluhan ini kan? Minggu pertama pasang, internet, wus-wus cepet banget. Masuk minggu kedua, tiba-tiba lemotnya minta ampun. Reaksi pertama kita pasti, wah kena FUP nih. Tapi, tunggu dulu. Kenyataannya, kemungkinan besar pemakaian kamu bahkan belum nyentuh 1/4 dari batas FUP. Jadi, sebelum nyalahin FUP, coba deh kita kenalan dulu sama dua tersangka utama yang sering jadi biang keroknya. Tersangka pertama kita sebut aja efek viral. Gini, waktu kamu daftar, mungkin jaringan di komplek kamu masih sepi. Nah, seminggu kemudian, providernya ngadain promo gede-gedean, dan tiba-tiba ratusan tetangga kamu ikut pasang. Hasilnya, jaringan yang tadinya lengang jadi rame, bandwidth-nya jadi rebutan. Tersangka kedua adalah jam sibuk. Coba perhatiin polanya deh. Internet kamu lemotnya cuma pas jam 7 sampai jam 9 malam aja nggak? Kalau pas jam 2 pagi koneksinya lancar jaya lagi, itu fix bukan FUP. Itu namanya macet di jam-jam sibuk dan kuota data kamu aman sentosa. Masih agak bingung? Tenang, ada satu analogi super simple yang dijamin bakal bikin konsep FUP ini jadi terang benderang. Bayangin deh, internet rumah itu kayak restoran all you can eat. Kamu boleh makan sepuasnya, nambah berkali-kali sampai kenyang. Nggak ada yang larang. Tapi, coba bayangin kamu datang ke sana bawa karung gede, terus semua makanan di meja prasmanan kamu masukin karung buat dijual lagi di luar. Pasti pemilik restorannya marah dan ngusir kamu kan? Nah, FUP itu persis kayak aturan itu. Selama kamu makan buat kebutuhan wajar di rumah, kamu aman. Aturannya jadi simpel banget kan? Makan untuk diri sendiri dan keluarga, aman, silakan nikmati. Anda adalah pelanggan yang baik.
Tapi kalau ngambil makanan dalam jumlah nggak wajar buat dijual lagi, nah, kecepatan kamu bakal direm. Kamu dianggap penyalahguna. Sesederhana itu. Jadi, yuk kita ubah cara pandang kita. FUP itu bukan jebakan licik buat ngerjain kita. FUP adalah jaring pengaman yang penting, yang mastiin kita semua, yang 99% pengguna wajar ini, bisa nikmatin internet yang stabil dan kencang. Jadi, lain kali internet di rumah tiba-tiba melambat, jangan langsung panik dan nuduh FUP ya. Coba inget-inget dulu, jangan-jangan ini efek viral karena tetangga pada pasang baru, atau emang lagi jam sibuk aja nih. Dengan begitu, kita jadi lebih ngerti dan gak gampang salah sangka lagi.